Cek, oke baik sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza Putra Wijaya dari kelas TRI 4C dengan NPM 2478 2071. Di sini saya akan membuat video hands-on pada lab session kedua tentang search algorithm yang bertopik uninformed and informed search. Di sini terdapat hasil running ataupun output dari the maze runner, kayak maze runner apa ya, labirin. Nah, di sini untuk instruksi tugasnya sendiri sudah diberikan kode program, tetapi kerangka yang kosong pada setiap bagian algoritma kita diminta untuk mengisi. Jadi untuk yang diminta algoritma itu ada tiga. Yang pertama ada breadth first search ataupun dengan singkatan BFS. Lalu ada depth first search itu DFS dan A-star search. Oke, di sini untuk A-star search itu ada dua jenis heuristiknya, Manhattan distance dan juga Beth heuristic. Nah, untuk hands-on sendiri diminta untuk menunjukkan hasil eksekusi dari ketiga algoritma beserta penjelasan alurnya, lalu menunjukkan perbandingan dari kegiatan algoritma, lalu kesimpulan. Nah, oke, di sini sudah melengkapi bagian kerangka yang kosong di dalam setiap algoritma seperti BFS. Nah, ini untuk kode Python-nya ya. Pada sini sebelumnya ini kosong. Nah, ini saya mengisi ini for neighbor in self, lalu if neighbor not in visit, lalu untuk DFS juga ini, lalu untuk heuristic, lalu a star ini. Nah, lalu untuk tugasnya sendiri, jadi ini map layout ini S ini sebagai titik awal, lalu G ini adalah sebagai tujuan, sama aja kayak ini start, lalu ini G ini goal, lalu tanda pagar ini kayak tembok. Nah, spasinya ini sebagai jalannya. Jadi kayak program yang bisa menemukan jalur dari titik awal ke tujuan menggunakan tiga algoritma tadi ya, yaitu BFS, DFS, dan juga A-star. Ini star search. Oke, pertama kita langsung aja ke bagian BFS dulu. Nah, ini kita running dulu ya. Kita running Python lab. Nah, ini untuk BFS sendiri ataupun breadth first search ini, cara kerjanya itu dia mencari atau dia nyari jalur dengan cara dia kayak nyebar ke semua arah secara bertahap dari titik awal. Jadi dia kemungkinan besar tuh, bukan kemungkinan sih, dia pasti bakalan ngecek semua kemungkinan jalur di jarak dekat terlebih dahulu, lalu baru lanjut ke yang lebih jauh ataupun yang lebih yang cara jalur yang tidak mudah untuk dijangkaunya gitu. Nah, ini jadi sini output hasil runningnya untuk BFS. Sini ekspornya 66, lalu path-nya found. Untuk path length-nya sendiri itu ada 30 step, yang itu ada 30 langkah. Ya, jadi hasil ini panjang jalurnya itu ada 30 langkah dan jumlah node yang dieksplorasi ataupun yang dijelajahi kurang lebih sebanyak 66. Jadi BFS ini berhasil menemukan jalur terpendek ya, karena memang BFS sendiri ini menjamin solusi optimal, tapi dia minusnya dia itu harus ngecek dulu banyak node yang ini, banyak node-nya, karena dia tuh nggak tahu arah buat langsung menuju ke goalnya. Jadi semua kemungkinan yang ada dicoba dulu oleh metode algoritma BFS ini. Lalu untuk selanjutnya DFS ataupun depth first search. Nah, beda dengan BFS tadi, untuk DFS ini sendiri adalah dia tuh langsung masuk jalur.
eh dia langsung masuk ke satu jalur sedalam mungkin, tapi dia nggak perlu kayak nggak mempertimbangkan apa apa jalur ini tuh benar atau enggak. Jadi istilahnya yang penting dia coba dulu, dijelajahi jalurnya, lalu dia nggak mempertimbangkan jalur itu benar apa salah gitu. Jadi, nah untuk hasilnya sendiri DFS di sini explore-nya 63, yang berarti ada 63 knot dan juga 56 langkah. Nah, di sini terlihat ya perbedaan dari BFS dan juga DFS. Untuk langkahnya lebih banyak DFS ya, karena itu tadi DFS sendiri dia eh, apa namanya langsung masuk ke satu jalur lalu dieksplor sedalam mungkin. Jadi kayak dia ngejelajah dulu sejalur itu entah mau itu salah ataupun benar. Jadi langkahnya akan lebih banyak. Nah, ini apa? Ini terjadi karena DFS ini sering masuk ke jalur yang salah dulu. Jadi baru dia balik lagi terus mencoba untuk mencari jalur yang lain. Jadi jalurnya pasti berbelok-belok dan tidak efisien. Nah, untuk kesimpulannya sendiri ya, dari DFS ini dia tuh nggak bisa menjamin jalur terpendek karena itu tadi ya dia sekalinya nyoba satu jalur dia explore sebedalam mungkin entah itu mau benar atau salah jalurnya. Jadi kalau itu baru balik lagi ke awal gitu. Terus selanjutnya ada Astar Manhattan ya. Astar dengan heuristik Manhattan. Nah, untuk Astar ini lebih pintar karena dia tuh nggak cuman melihat jarak yang udah ditempuh, tapi juga memperkirakan jarak ke goal ataupun jarak ke tujuan. Jadi pencarian itu lebih terarah ya. Di sini notnya itu eksplornya 36 dan untuk langkahnya tuh hanya 30 langkah. Ya, panjang jalurnya tetap 30 langkah dan not yang dieksplorasi hanya 36. Jadi ini tuh nunjukin kalau Astar Manhattan heuristik ini tetap ngedapetin jalur optimal kayak BFS tadi. Tapi dia untuk mengeksplorasinya jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan BFS. Ya, ini 66 dan ini 36. Jadi intinya Astar Manhattan heuristik ini dia lebih efisien. Oke, selanjutnya kita ke algoritma search algoritma yang terakhir yaitu Starbet heuristic. Di sini estimasi jaraknya itu dibikin untuk nggak akurat. Nah, jadi hasil runningannya seperti ini. Untuk node yang dieksplorasi itu total 30 dan untuk langkahnya mencapai 30 langkah. Tapi di sini node yang dieksplorasi itu sangat sedikit ya. Ya mungkin kelihatannya ini lebih cepat dari yang dari ketiga algoritma dari ketiga algoritma ini. Tapi sebenarnya ini kemungkinan resikonya tinggi ya, karena algoritma ini terlalu fokus langsung ke tujuan ataupun ke goal tanpa mempertimbangkan jalur terbaik. Jadi kayak misalnya dia start dari sini, dia mau menuju goal itu nggak peduli gimana eh, jalur intinya mau itu jalur terbaik, mau itu jalurnya sebenarnya nggak terlalu bagus, tapi asalnya yang penting dia ke tujuan ataupun goal. Nah, jadi karena algoritma ini fokusnya itu ke goal atau ke tujuan, nggak mempertimbangkan jalur terbaik untuk bisa sampai ke goal ini. Tapi untuk di kasus ini atau di tugas ini, kayaknya untuk maze runner ini hasilnya masih benar. Tapi bisa kalau di kasus lain mungkin bisa aja menghasilkan ataupun mengeluarkan output atau menghasilkan jalur yang nggak optimal gitu. Nah, jadi untuk perbandingannya sendiri dari keempat algoritma ini, ketiga algoritma dengan
search-nya itu ada dua jenis heuristik ini. BFS ini ataupun breadth first search ini selalu menemukan jalur terpendek, tapi dia nggak efisien. Lalu untuk DFS sendiri itu nggak optimal ya, karena itu tadi dia langsung ngegali dan jalurnya bakal panjang dan akan memakan waktu yang lebih banyak. Lalu untuk start dengan Manhattan heuristic itu ya yang baik atau heuristik yang baik ini yang paling efisien ya, karena node-nya mengeksplor hanya sampai 36 dan juga langkahnya 30 langkah. Nah, untuk yang starbed heuristik ini itu kurang bisa untuk diandelin ataupun dijadiin acuan ya. Jadi untuk kesimpulan dari ketiga algoritma search ini, Astar dengan heuristik Manhattan ini jadi algoritma terbaik dalam kasus ini ya, kasus The Maze Runner ini, karena dia algoritma yang paling bagus ataupun terbaik karena dia bisa menemuin jalur optimal dengan lebih efisien dan dibanding dengan algoritma lainnya. Mungkin segitu saja untuk hands-on saya pada lab session kedua pada mata kuliah kecerdasan buatan untuk TI. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.